Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Salam kopi pahit agar hidup kalian tak sulit dan hati kalian tak julid. Alhamdulillah, malam ini saya ada di makam komplek Rajok Mulia sedang menggembleng praktisi kita yang kemarin mengambil cincin bertuah khodam satu jiwa. Dan malam ini beliau mengambil lagi program keilmuan hikmah, yaitu program Pamungkas Syekh Abdul Jabar. Nah, untuk program yang satu ini memang kita untuk pelatihan tes ujinya ada di luar, pengisiannya di rumah, gemblengan untuk pelatihannya di luar. Beda dengan di Gendam. Kalau Gendam pengisiannya di Padepokan, teori prakteknya sampai selesai itu di Padepokan, karena Gendam ilmu yang nggak pakai berisik gitu. Kalau ilmu hikmah berisik gitu. Tapi tergantung juga program yang diambil, karena Pamungkas Syekh Abdul Jabar ini adalah ilmu yang multifungsi, walau khususnya itu penarikan seperti narik gaib, narik sukma, ya, narik pusaka. Nah, makanya kita uji tes untuk merasakan alam semesta yang ada di makam komplek Rajok Mulia ini, kebetulan dekat klinik Toto Sarap saya. Nah, mungkin teman-teman gak aneh lagi dengan praktisi satu ini. Sudah ada 2 konten, part 1 part 2 ya, tentang cincin bertuah khodam satu jiwa, ya, jeblosan dari alumni yang ada di Blitar yang kemarin viral. Dan beliau alhamdulillah masih punya keyakinan dengan kipraja, sampai sekarang beliau malah mau mengambil program hikmah, yaitu Pamungkas Syekh Abdul Jabar. Mari kita tanya-tanya apa alasan beliau sehingga beliau itu masih yakin, bahkan sampai mau mengambil program Syekh Abdul Jabar ini. Untuk apa tujuannya, dan kita tanyakan apa namanya, cerita-cerita dia tentang yang kemarin cincin bertuah khodam satu jiwa, ya kan, terus sampai sekarang ini, sampai kenapa dia sampai mau mengambil Pamungkas Syekh Abdul Jabar. Begitu teman-teman, kita cakap-cakap dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, tentu nggak asing lagi nih, ini Bang Anton lah ya. Mungkin teman-teman udah lihat nih, ya enggak, beliau nih baru datang dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta Pusat, tepatnya di Tanah Abang ya. Ya. Oke, Bang Anton, sebelum kita lanjut lagi gemblengan, tadi kan kita udah pengisian, sudah belajar teorinya, sekarang kita praktek ke main rasa gaib ya. Gitu. Nah, karena kita ngaso dulu nih, ya enggak. Bang Anton, saya mau tanya ini, kemarin kan ngambil cincin bertuah khodam satu jiwa. Ya. Ada berapa bulan udah? 2 bulan. 2 bulan ya. 2 bulan. Oke. Sekarang saya mau minta cerita nih teman-teman, biar pada tahu selama ngambil cincin bertuah khodam satu jiwa, apa aja fenomena yang dirasakan, dari ketentraman hatinya atau kerezekiannya, atau ada sesuatu fenomena kemudahan atau sebagainya lah, apa aja sebutin aja lah gitu. Baik buruknya ucapin aja. Kalau manfaat yang dirasakan setelah memaharkan cincin khodam bertuah satu jiwa itu banyak sekali sih. Gak apa-apa, ucapin aja ya, Mas Anton. apalagi saya kan bekerja di bidang konstruksi. Itu satu, banyak yang tiba-tiba nurut gitu kalau diperintah. Untuk staf-staf di lapangan, kawan-kawan pekerja di lapangan itu kalau diinstruksikan untuk A, tanpa ada bantahan langsung jalan. Dan yang kedua, untuk lobi-lobi nih, lobi-lobi ke atasannya lebih tinggi lagi, karena di proyek itu banyak strukturalnya. Selain kita punya bawahan, kita pun juga punya atasan yang biasanya susah untuk dimintain tanda tangan, susah untuk diajak koordinasi. Alhamdulillah sekarang sudah mulai gampang untuk dimintain tanda tangan, gampang untuk diajak koordinasi, dan makin percaya sama kita. Itu yang saya rasakan. Ada lagi? Yang diingat-ingat apa lagi? Kalau untuk urusan lelaki nih, untuk urusan asmara, yang sebelumnya susah,
itu menjadi gampang. Masya Allah. Yang sebelumnya itu tidak mau diajak untuk sekedar makan atau sekedar jalan, itu tiba-tiba nurut aja. Sebegitu ya, Masya Allah. Nah, tapi tadi kan ada sedikit cerita di belakang layar teman-teman. Masih ada kegagalan dalam bermain gendamnya ya. Betul. Nah, tetapi mohon maaf untuk Mas Anton dan teman-teman, saya fair loh. Dia tadi cerita, Ki, kenapa saya masih suka gagal dalam bermain gendamnya ya. Ya. Nah, kalau saya orang yang jaga image, saya nggak akan suruh dia ini bicara itu. Tapi karena saya orang yang mau fair, karena ini menjadikan edukasi pembelajaran untuk teman-teman, mungkin ada juga masih gagal. Ya. Kan begitu ya nggak? Nah, pertanyaan saya ke Mas Anton pertama, ketika terjadi kegagalan, apakah Mas Anton itu menyalahkan saya atau tidak? Yang jelas saya koreksi diri saya sendiri. Kurang saya di mana, ketidaktepatan dalam mengeksekusi di mana, ataukah mungkin timing, mungkin cara saya, atau mungkin keyakinan saya yang masih perlu dibenahi lagi. Dan saya tidak segan-segan untuk langsung menghubungi guru saya, beliau, dan langsung dijawab sama beliau. Alhamdulillah. Itu yang membuat saya makin yakin untuk mempelajari keilmuan yang lebih lanjut di padepokan ini. Kalau orang-orang yang pikirannya dangkal atau yang ya terlalu temperamen dalam belajar, gampang putus asa, mungkin nggak kembali lagi Mas Anton ini, benar nggak Mas Anton? Betul. Karena beliau mengatakan, Ki, saya gendam gagal. Tapi selain gendam gagal dalam bermain, ada nggak khasiat-khasiat yang dialami dalam fenomena kehidupan? Nah, tadi kan beliau ucapkan kan? Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, bermain gendam kita gagal, tapi dapat kemudahan dalam kehidupan, atau bukankah itu jauh lebih baik menurut saya? Ya. Benar nggak? Nah, makanya mungkin beliau akhirnya punya tetap prasangka baik ke saya, banyak menggali tentang dirinya, kekurangannya, dan beliau selalu bertanya sama saya, dan saya selama praktisi masih punya adab, masih punya prasangka baik ke saya nggak sungkan-sungkan untuk pelit-pelit sama ilmu. Yang penting orang itu masih mau bertanya dengan baik. Gitu, jangan cuma nanya doang tapi nggak dijalanin, tanya jalanin, gitu. Itu saya Mas Anton. Nah, sekarang saya mau tanya Mas Anton, gagal gendam sekarang dapat khasiat dari suatu syafaatnya amalan yang tertanam dalam suatu wasilah azimat, ya. Itu sekarang sampai mau ngambil ilmu pamungkas Abdul Jabbar itu. Seharusnya kan jadi ragu sama Aki nih. Gitu dong. Nah, apa yang membuat sampai terdorong ingin malah terus lanjut sampai mengambil program hikmah ini? Biar teman-teman tahu nih. Sebagai seorang muslim, untuk menentukan sesuatu apabila kita merasa ragu, kita punya dikasih contoh dengan istikharah, seperti apa petunjuknya, dan itu coba saya telaah dan saya ikuti. Dan hari ini, tepatnya sebenarnya 2 atau 3 hari yang lalu, sebelumnya saya sudah diskusi dengan guru saya untuk ngambil program Abdul Jabbar, dan akhirnya hari ini, sebenarnya malah malam minggu ya Ki ya? Iya. Malam minggu itu saya schedulekan untuk soan, tapi karena udah kebelet Ki. Udah kebelet teman-teman. Udah kebelet. Aduh, padahal saya lagi sakit gigi nih. Ya, beliaunya lagi sakit, mohon maaf. Makanya saya nih di konten ini agak kurang rileks nih ya, maklum nih, lagi sakit gigi. Dan koyok pun masih menempel di pipi. Masya Allah. Karena seorang guru begitu teman-teman, bagaimana caranya tetap profesional, tetap membuat nyaman kliennya. Seperti Mas Anton ini, Mas saya sakit gigi, aduh Mas Anton, nanti sama murid saya aja dah. Tetap saya akan profesional, itulah saya. Lanjut lagi Mas Anton. Dari awal tadi datang sampai dengan saat ini selalu ditemani sama beliau walaupun dalam keadaan sakit, dan juga dengan para santrinya dijamu dengan baik. Dan yang membuat saya makin yakin itu sebenarnya komunikasi setelahnya, setelah gemblengan. Apabila ada kesulitan atau kurang paham, itu kita hubungi beliau, pasti dijawab.
pasti dijawab, walaupun mungkin 1 jam berikutnya dengan kesibukan beliau gitu. Tapi semua pertanyaan pasti dijawab. Itu yang membuat saya yakin untuk balik lagi ke sini. Dan tadi begitu sampai, alhamdulillah saya dijamu makan dengan beliau, satu meja berdua. Alhamdulillah, terima kasih. Dan Sama-sama. saya ada beberapa rencana besar yang disupport sama beliau, dikasih arahan nextnya seperti apa, nextnya apa yang harus dilakukan, sampai ke tahapan yang lebih atas lagi malah. Itu dijelaskan dari A sampai Z, gamblang, dan itu membuat saya untuk semangat untuk mengikuti tahapan-tahapan berikutnya. Amin. Mudah-mudahan terus semangat ya, Mas Anton. Untuk yang masih ragu, perbanyak lagi nonton kontennya, di subscribe biar kalau ada updatean selalu tahu. Itu yang perlu. Ini juga sekedar informasi teman-teman para subscriber, para pengikut pusat kebatinan. Ya saya sih tidak menyalahkan gitu. Ini kalau podcast kayak begini, ini justru lebih banyak ilmunya daripada ingin ente nonton praktek. Benar gak Mas Anton? Karena di teori ini, kayak ini kan beliau ini adalah praktisi gitu kan. Dia udah mengambil sistem bertawaf satu jiwa sampai balik lagi ke Abdul Jabar. Seharusnya sampai ini jangan di skip nih. Ini buat sebagai gambaran. Ya. Ya enggak? Oh iya ya, Mas Anton itu sampai balik lagi. Ya, jadi kalian itu mungkin ada yang pernah gagal, ada yang pernah kecewa karena kesel ya kan? Akhirnya nontonnya karena praktek doang. Gitu. Kalau praktek aja asik aja ya enggak? Asik aja. Ini justru sumbernya di sini loh. Sumber di sini teman-teman. Benar kayak kira-kira? Iya, betul. Nah, gitu. Buktinya beliau ini saya jabarkan. Nah, makanya maaf ya kalau rumahnya memang deket, terjangkau ya. Kalau memang Bogor mah jauh-jauh Bogor gitu, datang aja. Soal tabayun, insya Allah. Karena ilmu banyaknya di ngopi, gitu. Ilmu banyaknya di kopi. Tanya Mas Anton. Ya. Oke Mas Anton, sebelum kita lanjut ke gemblengan kedua, adakah edukasi untuk teman-teman biar teman-teman semakin semangat, dan apakah saya ini kaleng-kaleng, dan apakah saya ini guru yang tidak bertanggung jawab, dan bagaimana setiap gemblengan, setiap keilmuan yang saya ajarkan itu real atau settingan atau rekayasa atau sulap lah gitu, atau pembodohan gitu. Silakan. Ya. Buat yang masih ragu atau yang coba-coba cari celah kejelekannya dari guru saya ini, silahkan datang ke Padepokan, buktikan sendiri, rasakan sendiri. Mungkin nanti kalau ngelihat konten ini dari awal, dimana kita berendam di air panas, dan itu air panas beneran, itu bukan settingan, bukan trik, atau bukan rekayasa seperti yang lagi viral. Itu. Kalau mau viral mungkin kontennya mungkin yang lebih serem kali ya. Iya. Lebih serem dan lebih komplit dari itulah. Tidak yang pakai baskom diisi air panas gitu. Mungkin yang lebih mewah lagi, banyak viewernya. Tapi yang jelas di Padepokan itu semua real. Semua real tanpa settingan. Silahkan bawa kawan, silahkan didokumentasikan sendiri. Di Padepokan juga tidak ada tulisannya dilarang memfoto, dilarang memvideo. Silahkan bawa alat kamera sendiri untuk pembuktian sendiri. Betul. Untuk yang masih ragu, pertebal lagi keimanannya, keyakinannya, dipertebal lagi, dan segera dischedulkan untuk datang ke Padepokan. Bila perlu kita ngopi bareng nanti sama-sama, saya temenin. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah juga teman-teman, saya dapat kabar baik. Beliau ini insya Allah setelah ini beliau mau menjadi rekan santri Padepokan secara tetap. Itu alhamdulillah ya kan, kita doain semoga Mas Anton ini terus berkarya dan berhasil dalam cita-citanya menggapai spiritual supernatural. Untuk apa? Untuk investasi masa depan. Amin. Masya Allah. Benar teman-teman, ilmu itu nggak akan rugi.
Ente beli motor, beli mobil jutaan, bakalan turun harganya, Ya. bakalan rusak. Tapi ilmu, insya Allah semakin tua akan semakin jadi. Percaya omongan saya. Karena saya sebelum sebagai guru, saya pernah jadi murid. Sebelum jadi murid, saya pernah jadi orang bodoh. Dan sekarang alhamdulillah Allah menaikkan derajat saya dengan cara satu, persangka baik sama guru, yaitu silaturahim dengan guru. Dan kalau emang kita ada rezeki, berbuat baik sama guru. Itu aja. Gitu. Insya Allah berkah dan manfaat ilmunya, karena hakikatnya yang ngasih ilmu itu Allah, Mas Anton. Iya, saya cuma mengarahkan sesuai apa yang pernah diarahkan ke saya. Maka seperti inilah Allah kasih saat ini, maka saya berbagi gitu. Ya, nimbang mahar, apalagi ilmu ini nih, mahar sama sama cincin bertuah 1 jiwa, sama. Ya kan, bagi teman-teman yang mengambil cincin bertuah dalam 1 jiwa, ini sama dengan Pamungkas Abdul Jabar, ilmu lagi. Masya Allah. Ini sekedar gambar aja ini, ya kan, gitu. Karena kan ada yang bilang begini, Mas Anton, ilmu kiprah aja mahal-mahal katanya. Itu enggak begitu, enggak. Bahkan saya bisa kasih gratis kalau sampean bisa jalanin tirakatnya. Saya kasih gratis, Ki minta amalannya, saya siap puasanya, monggo. Gitu. Japri saya kasih amalannya asal sanggup jalanin ya. Gitu aja. Kira-kira begitu Mas Anton ya? Ya, untuk podcast edukasi dari percakapan saya dengan beliau sampai sekarang beliau datang lagi kemari, alhamdulillah beliau masih punya kepercayaan dan beliau masih puas dengan azimah cincin bertuah dalam 1 jiwa. Dia sudah merasakannya dan sekarang beliau mau mengambil program Syekh Pamungkas Abdul Jabar untuk menguasai penarikan, pengen narik sukma janda katanya. Ya, pengen narik sukma janda, orang mau narik duit, narik sukma janda guys, enggak, bercanda, ampura. Dan begitu aja teman-teman, saya mau lanjut lagi untuk menggembleng beliau dalam penarikan di makam Komplek Rajak Mulia. Bagi teman-teman yang masih mau belajar, terus semangat, dan bagi yang belum belajar hanya baru menyimak, jangan ragu. Saya bukan mempromosikan diri saya, Mas Anton juga udah bisa tahu kan? Gitu. Jadi begitu aja. Kalau saya punya kata salah, punya sikap saya yang keliru, saya tidak ujub, takabur ataupun sombong, maaf, ini hanya berbagi. Gitu. Mudah-mudahan channel Pusat Kebatinan ini terus berkembang dan dapat memberikan kemanfaatan positif untuk bagi kalian yang sedang mempelajari ilmu spiritual, ke sono gagal, ke sini gagal, ke sono gagal gitu. Bahkan baru semalam ada orang dari Jakarta Timur sampai ke Garut, ke Tasik, sampai ke Baduy gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya tukar schedule, beliau malam Jumat, dia yang malam Minggu. Insya Allah ya, tabarakallah, begitu aja. Kurang lebihnya cukup ya? Cukup. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Nusantara, Rahayu.